Selamat datang di podcast Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Medispace, ketemu lagi dengan saya Aryani dan Marta di acara podcast Medispace, Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Yeay. Oke Gimana, Kak? teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah salah satu alumni Stikes Medistra Indonesia. Siapa beliau? Beliau adalah Bidan Kelana Prasetya Ridwati yang saat ini bertugas di salah satu puskesmas di wilayah Kota Bekasi, tepatnya di Puskesmas Bojong Rawalumbu. Beliau ini adalah alumni program studi kebidanan D3 ya, betul. Lulus di tahun 2014. Tuh, senior nih. Senior banget kalau buat aku itu. Sosok muda. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol lebih jauh teman-teman, Kelana boleh diceritain dong ke teman-teman Medispace, sudah berapa lama kerja di puskesmas, lalu job desk-nya tuh apa aja? Saya berada di Puskesmas Bojong Rawalumbu kurang lebih 6-7 tahun. Sudah 6-7 tahun. Cukup ya. Iya. 3 tahun lagi dapat bonus kalau. Oh iya, lunas ya KPR. Oke, jadi job desk saya di sana bukan hanya sebagai bidan yang menolong persalinan, tapi juga di sana tuh saya sebagai admin KIA dan pemegang program UKK Unit Kesehatan Kerja atau biasa disebut Kesja bisa gitu. Oke, berarti mengelola program KIA dan unit Kesehatan kerja atau disingkatnya UKK. UKK. Di kita juga ada UKK tuh. Apa? Unit Kesehatan Kampus. Ya bener ya. Iya, betul. Itu bisa jadi masukan ini nih ke kita nih, pemantauan kita. Kak, aku manggilnya kakak kali ya? Iya, Ini aku dong. Manggil kakak nih. Oke. masukkan rasa junior banget. Sebenarnya junior ya, masih aktif ya. Aku mau nanya, kalau setahuku ya, kalau misalkan di KIA itu bagian yang aku pahami ya, cuman ada yang aku tahu tuh ada persalinan, kesehatan ibu dan anak itu kayak persalinan, terus sama imunisasi atau ada yang lain selain yang itu tadi aku sebutkan itu. Ada Bagiannya. seperti catin, kesehatan calon pengantin. Jadi Seperti sebelum itu. menikah ada imunisasinya dulu. Iya betul. Imunisasi nggak sih? Enggak dong, kalau laki-laki kita nggak imunisasi, Oh, hanya nggak cek istri. lab. Istri aja berarti. Istri kita suntik gitu. Udah lama ya. Udah. Curhat nih. Oke. Oke. Kemudian Kelana sebagai admin KIA. Jadi kita mau bahas satu-satu tupoksinya di sini ya. Boleh. Karena gini, untuk sebagian orang masih ada yang mungkin berpikir nakes di puskesmas itu hanya melayani pasien saja. Gitu. Jadi kadang kan makanya suka ada anggapan, nggak semua orang, tapi ada beberapa yang masih beranggapan apa sih kerjanya nakes di puskesmas gitu. Karena yang terlihat kan hanya melayani saja. Betul. Gitu, di balik layar ada program apa yang dikerjakan itu mungkin belum semuanya tahu begitu ya. Nah, pertama saya mau tanya dulu tentang yang KIA dulu nih, admin KIA. Sebagai admin KIA kan biasanya ada KIA tuh ada target capaiannya tuh ya. Betul. Target ini itu segala macam. Target apa sih yang paling susah dikejar biasanya tuh? Target yang paling susah dikejar dari admin KIA itu adalah data ibu hamil berisiko yang pertama. Apalagi data ibu hamil itu dia tidak terlaporkan ke kita, gitu. Jadi tahu kita dia sudah lahiran, padahal di domisili di kita nih wilayah kita, tapi tiba-tiba udah lahiran atau dia sudah lahiran di vaskes lain seperti itu. Kemudian data kematian ibu dan bayi. Nah ini yang paling banget kita harus validasi karena apa? Contoh nih pengalaman saya sebagai binwil, binaan wilayah yang dimana waktu itu saya dapat kasus di grup itu kita share kan data kematian bayinya. Nah di data kematian bayi itu bayi nyonya A meninggal di rumah sakit A dengan kasus komplikasi yang lain gitu kan. Nah di situ di share RT RW-nya. Nah kita telusuri tuh siapa yang megang RW 5 nih binwilnya. Nah setelah itu binwil RW 5 bergerak WA kader. Nah dari kader ditelusuri, oh ternyata
pasien ini sudah tidak tinggal di kami Bu Bidan. Nah seperti itu. Jadi dioper, ditanya lagi, lalu di mana pasien ini tinggal? Ditinggal misalnya di RW 2. Kebetulan saya megang RW 2. Nah itu dia langsung nih Bidan Kana ditelusuri segera mungkin. Setelah saya telusuri, saya datangi, saya data. Kemudian memang dia mengatakan bahwa memang pernah tinggal di RW 5, tapi saya pindah ke sini ikut orang tua. Nah itu yang sulit. Kemudian data pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita. Kalau dia nggak datang imunisasi, kita tidak bisa tahu dong pemantauan kesehatan dia sebelumnya, entah si bayi balitanya mengalami stunting atau yang lain. Tapi kita kan dia harus rutin untuk datang per bulannya. Tapi dia nggak datang, maka itu cakupan kita akan semakin sulit. Nah, kemudian data imunisasi bayi balita yang dimana dia itu imunisasinya bukan hanya di posyandu, tapi mencok-mencok rumah sakit ke kita, karena buku KIA rumah sakit dengan buku KIA yang kita punya yang seperti ini nih, ini pegangan hidup seorang bidan nih ya, ini harus banget kita kupas tuntas semuanya yang harus kita tahu. Jadi berbeda dengan data rumah sakit. Jadi kalau buku KIA rumah sakit dia itu hanya kosong. Kalau di kita imunisasinya kan lengkap nih. Ini saya bawa contohnya ya. Buat calon-calon bidan nanti ya. Ini yang lama, yang baru belum saya bawa. Nah, kalau ini kan lengkap nih. Untuk bayi 0 bulan sudah ada hepatitis, semuanya udah lengkap. Tapi kalau di rumah sakit dia kosong. Ya, hanya seperti ini contohnya. Jadi kan kita bingung ya. Misalkan bayi 2 bulan dia sudah diberikan PCV atau belum ya, gitu. Jadi itu kesulitan cakupan data buat kita entry atau kita input tuh susah gitu. Kemudian yang paling banget susah itu adalah ketika si pasien itu berpindah-pindah domisili. Nomaden ya. Iya, berimigrasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya itu susah banget, bener. Kalau aku tertarik nih dengan yang anak yang harus datang untuk ke posyandu tadi gitu kan. Saya punya anak juga nih, sering bawa posyandu juga gitu kan. Sebenarnya untuk masyarakat itu sendiri, dia nggak datang ke posyandu itu karena ketidaktahuan atau ketidakmauannya si masyarakat tadi. Nah, kadang bukan ketidaktahuan karena di grup kader RT RW itu kan suka nge-share nih, oh ya jadwal bulan ini tanggal sekian ya kita ada posyandu. Kalau ketidakdatangan biasanya dia sudah vaksin di rumah sakit. Nah, yang paling sering ditemu itu. Nah, kedua sakit, si bayi balitanya itu sakit. Jadi ya terpaksa dia tidak datang. Atau yang paling memang ini adalah mager. Orang tuanya kebutuhan buat anaknya itu ya. Karena memang di beberapa kasus yang saya temui ada orang tua yang tidak percaya dengan imunisasi ya, seperti itu. Benar. Iya. Kemudian tadi yang hamil atau ibu hamil resiko tinggi tadi pernah punya kasus yang berkesan nggak sih? Pernah, bahkan itu di wilayah saya sendiri, di posyandu saya sendiri. Cerita seru nih ya. Based on true story. Iya, di posyandu dan yang bener di dalam lapangan ya. Kalau di luar lapangan memang saya punya pasien kehamilan dengan PEB. Gitu, dengan PEB yang dimana dia anak ke-6, 3 kali keguguran. Nah, baru kemarin dia ke posyandu. Ada cerita unik dari si ibu ini ya. Tunggu sebentar, izin saya potong. Mungkin boleh kita menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Oke. Karena iya. bahasa medis udah pendengar kita mungkin tidak semuanya ke bawah. Aku udah mulai nyimak nih tiba-tiba sebentar. Iya, sebelum makin jauh. ke bawah nih. Ya. Oke. Lanjut, silakan. Jadi dia anak ke-6, sudah pernah keguguran 2 kali. Kemudian dia mempunyai riwayat penyakit preeklamsi berat. Tapi hanya di kehamilan ke-6. Anak yang lain tidak. Jadi kehamilan ke-6 dia udah mengalami PEB. Nah, kemarin dia datang ke posyandu seperti biasa pemeriksaan rutin yang saya saya amati dari si ibu ini, dia sudah mengalami sedikit psikisnya dia agak karena apa? Setiap dia saya tanya, "Ibu
sudah sering periksa ke rumah sakit, saya bilang gitu, karena kan ibu ada riwayat preeklamsi nih atau darah tinggi, karena setiap saya tensi dari awal trimester 1 sampai dia menjelang trimester 3 ini tensinya itu 160 per 120, kalaupun turun pun 150 sampai 100 saja, hanya itu. Nah, dia bilang saya sudah dapat rujukan dari dokternya dan disarankan untuk sesar. Tapi ketika beliau ngomong harus sesar, Berubah. keluar air matanya, timbul kekhawatiran bahwa yang dia takutkan adalah ketika saya sesar, saya bisa jadi ibu yang sempurna nggak ya Bu Bidan? Nah, seperti itu. Iya. Nah, begitu. Yang melahirkan secara normal, ibu Betul. nggak jadi ibu. Bener. Padahal, sama, gitu. iya, padahal Iya. umur ibunya itu sudah cukup tua ya, Iya. sekitar 40, Beresiko 41-an ya. banget. Nah, karena saya bilang dari awal periksa kehamilan, beliau saat saya sarankan sesar, karena apa? Dia harus sekalian steril. Iya betul. Karena untuk KB apapun kan kayaknya takutnya Iya. ini ya kebobolan lagi Iya, ya betul. dengan riwayat sebelumnya dia mengalami keguguran seperti itu gitu. Wow. Sama Keren sih. satu lagi nih yang paling berkesan adalah ketika saya menemui kasus anak kelas 5 5-6 SD sudah hamil, dia tidak sadar. Sudah 6-7 bulan. Gitu. Itu gimana di ceritanya? tahun Ya Allah. 2021 2022 lah, seingat saya seperti itu. ya Pernah Belum lama kasusnya, Mm-mm. zaman masih COVID gitu waktu itu. gitu. Itu speechless, hah? Luar biasa. Anak kelas 6 sudah hamil 5 sampai 6 bulan gitu loh. Di saat Maksudnya kita masih main kelereng loh itu. nah, main congklak ya. Betul-betul. Wow. Gitu. Luar biasa Benar. pengalamannya. Berarti kejadian-kejadian yang emosional tuh wow, Banyak banget. banyak sekali ya. Iya, betul. Bertemu dengan pasien dari latar belakang yang berbeda, dengan kasus yang berbeda juga. Kadang tidak sedikit kita ikutan nangis nggak sih kadang ya? Kalau Benar, ada benar, momen, benar. pasien yang mungkin ada kasus tertentu, terus kadang kita suka ikut ke bawah nggak sih ya? Kayak ya ampun, ikut ngerasa sedih. Tapi kita kan juga harus bisa mengendalikan emosional betul, dengan betul. cara ya kita memberikan empati, memberikan ketenangan bahwa apa yang dia alami saat ini pasti akan ketemu obatnya, akan ada ya akan kita Solusi. tangani gitu, seperti itu. Aku mau nanya terkait dengan program yang sedang dilaksanakan Puskesmas saat ini terkait tentang yang namanya stunting. Oke. Kalau untuk terkait dengan stunting ini ada nggak sih hal yang dikebut atau dilakukan oleh Puskesmas untuk melakukan pencegahan stunting ini atau penanganannya mungkin ya kayak kalau sudah ada kasusnya gitu. Oke, stunting ada kasusnya. ada Punten kasusnya. nih, buat Gizi. kakak ahli gizi nih, kebetulan karena ini kan program gizi stunting, jadi secara sepengetahuan saya memang sudah digalakan program namanya PMT, pendamping makanan tambahan. Oke. Gitu. Tapi untuk stunting yang lebih berat akan kita rujuk ke RSUD gitu. Oke. Sementara dari pihak Puskes untuk menangani stunting itu ya dikasih PMT itu. Jadi Puskes kerjasama dengan pihak catering untuk memberikan makanan dengan nutrisi lengkap. Nah, baru kita share ke kader berapa jumlah bayi balita yang mengalami stunting. Baru kita panggil kadernya itu untuk mengambil PMT tersebut ke Puskes gitu. Dan itu didistribusikannya pada saat pelaksanaan posyandu tadi? Tidak. Oh enggak. Setiap hari di Puskes, Senin sampai Minggu. Jadi terima kasih nih buat ibu-ibu kader yang aktif sudah mau dibuat capek. Beliau-beliau Luar biasa ini, ya. beliau-beliau ini udah meluangkan waktu pagi-pagi banget sudah datang ke Puskes untuk mengambil dan mendistribusikan langsung seperti itu. Kirain pada saat posyandu gitu anaknya ternyata datang enggak ya? pas tidak. pulang dapat kayak kalau kita misalnya besek lah Kalau dapat itu gitu. memang ada, tapi itu PMT yang hanya yang disediakan oleh kader itu sendiri gitu. beda lagi. Iya. Iya. Kalau ini berarti oleh Puskesmas. Betul. Nah, sekarang luar untuk biasa. posyandu yang saat ini itu sudah banyak kemajuan. Pertama sudah ada MPG, nambah lagi kan. Kemudian juga kader sudah menyiapkan PMT tersendiri di luar dari Puskes yang memberikan. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak untuk Luar semua tugas biasa. yang telah menyediakan Luar biasa teman-teman yang tersebut ya. teman-teman nakes, teman-teman kader, pemerintah yang sudah
berjibaku untuk mengatasi stunting ya. Betul. Mudah-mudahan angka stunting di Indonesia semakin turun. Amin. Bisa sampai tidak ada lagi Sampai kasus tidak yang ada muncul sama gitu ya. sekali. Betul. Nah, kemudian Kelana selama di puskesmas biasanya kan suka ada mahasiswa yang praktek tuh ya. Sejauh mana mereka dilibatkan di program-program KIA lah dulu? Dulu biasanya ada yang dia penyuluhan, kemudian ikut kita ke posyandu seperti itu. Hanya ya sebatas garis besarnya aja sih. Kalaupun ada persalinan, kita minta bantuan mereka gitu kan. Ya mereka membantu menolong seperti itu, hanya apa ya, baru kulit luarnya aja sih gitu. Karena kan kita menghadapi masyarakat ya. Takutnya nanti stigma masyarakat tuh tentang mahasiswa terkadang masih ada yang beranggapan kurang yakin. Saya nggak mau ditolongin sama mahasiswa, pengennya sama nakesnya aja. Iya, sama bidannya langsung, tapi tetap kita akan memberikan pengertian gitu. Tapi kita dampingi, kita perhatikan seperti itu. Tapi ada nggak sih skill minimal yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa untuk bisa terjun langsung ke bagian pertolongan persalinan tadi itu? Komunikasi yang utama. Iya sih, seperti itu. Betul, kayaknya dalam segala lini komunikasi itu betul. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk saat ada persalinan, ibu saya bantu ya, mas kan nggak mungkin kan. Ibu saya bantu ya, kan kaget dong, mana putih-putih kan kadang kalau praktek. Aduh siapa ini ya, akhirnya bukannya menimbulkan rasa ketenangan, dia kecemasan saat bersalin seperti itu. Iya, stres nanti jadinya seperti itu. Gitu. Kemudian saya pernah dengar cohort. Itu boleh diceritain gak sih pengelolaannya dan lain-lain, lalu mahasiswa dilibatkan juga gak sih mengelola itu? Gitu. Kalau mahasiswa sejauh ini belum ya, karena dia bermain dengan kita menggunakan aplikasi. Gitu, karena kalau aplikasi salah input, maka data sasaran cakupan kita takutnya nanti berbeda dengan SPM. SPM itu ialah dimana datanya memang real, yang diminta gitu loh. Kalau misalkan berbeda akan dipertanyakan dan akan dipertanggungjawabkan seperti itu. Paling kalau dari mahasiswa kita libatkan dalam proses pencatatan, pendokumentasian seperti itu. Artinya selain dari skill kebidanannya sendiri, dari sisi administrasinya juga mereka sudah diajak untuk tahu ya istilahnya ini loh. Jadi kerjaan nanti di puskesmas kita nggak hanya periksa ibu hamil, imunisasi, KB, lahiran, tapi ada juga nih yang harus kita catat laporannya gitu ya. Betul. Kalau dulu kan kita ada buku kohort yang gede banget itu tuh. Oh iya, zaman dulu bener. Saya ngalamin cuma sesekali. Pada akhirnya mengalami pembaruan menjadi aplikasi e-cohort. Setelah itu saya pegang e-cohort tuh setahun, 1 tahun, 2 tahun itu berubah menjadi namanya Sigizi sekarang. Sigizi Sistem Informasi. Sigizi ini semua mencakup data KIA, bayi balita, tumbuh kembang dan SDI DTK seperti itu. Ya. Betul. Wow, menarik banget gak sih teman-teman? Kalau kita ngobrol dengan praktisinya langsung ternyata banyak ya. Banyak penginputan banyak kalau di puskes itu. Laporannya banyak. Jadi nih yang masih bertanya-tanya ngapain aja sih kerja bidan puskesmas? Nah ini. Itu banyak, betul. Bukan cuma soap ya, enggak. Kalau soap hanya persalinan. Laporan nolong gitu kan di bagian pelayanannya aja gitu. Kita nggak tahu tuh di dokumentasi di bagian belakang itu gimana gitu. Di luar terlihat petugas puskes nyantai ya. Pulangnya jam sekian gitu. Main laptop doang gitu kan. Ya itu main laptop ya, itu semua kita input data-datanya. Ternyata data yang diinput sebanyak itu. Betul. Selengkap itu. Dan tidak boleh salah. Betul. Tidak boleh salah. Karena kalau salah input, salah cakupan, salah sasaran, salah kebijakan. Betul. Akan jadi pertanyaan oleh pusat. Betul. Ini apa? Kok berbeda nih Ibu Hamila, kok kemarin targetnya 1000 kenapa jadi berkurang atau enggak lebih, selisihnya banyak. Nah seperti itu benar kita nggak bisa. Yang siapa lagi? Siapa yang hamil lagi tiba-tiba? Memang harus data real. Gitu. Oke, sekarang saya tertarik untuk diskusi yang UKK tadi. Kalau tadi di kampus kita punya UKK, unit kesehatan kampus, kalau di tingkat puskesmas ada unit kesehatan kerja. Jadi sebenarnya apa sih yang dikerjakan di sana tuh? Sebenarnya waktu saya dilimpahkan program UKK nih sempet kaget ya. Sempet kaget ya? Kaget banget, jadi bengong gitu.
bidan megang program ini gitu, karena yang lebih luas megang UKK itu perawat, promkes. Nah, karena dia berhubungan langsung dengan masyarakat dan penyakit umum gitu. Sedangkan bidan itu kan pasti gak jauh-jauh dari persalinan, kehamilan, yang seputar betul usia produktif, usia lansia juga. Nah, ini kok tiba-tiba saya megang yang namanya unit kesehatan kerja, yang dimana saya akan terus terjun ke para pekerja, karyawan dengan maksudnya pekerja yang ada di lingkungan pabrik atau perusahaan yang ada di lingkungan Bojong Rawalumbu itu sendiri. Oh iya kan di wilayah Narogong apa kesana ya? Nah, itu ada banyak, perusahaan-perusahaan betul, ya. seperti itu. Tapi yang diidentifikasi itu apanya? Biasanya yang diidentifikasi itu adalah riwayat penyakitnya. Misal kita dalam 1 tahun itu mengadakan program PTM atau penyakit tidak menular nih. Nah, tim UKK, tim Kesja itu turun langsung beserta dokter dan PJ program PTM nih ke satu perusahaan atau satu pabrik. Nah, di sana kita mengkategorikan laki-laki berapa, pekerja laki-laki berapa, perempuan berapa, kemudian kita lakukan cek kesehatan seperti gula darah, tensi. Nah, jika ditemui penemuan kasus dia riwayat hipertensi, DM, itu masuk ke saya untuk kita olah hanya datanya. itu berarti hanya cukup sampai di screeningnya saja dulu gitu ya? Gitu. Tapi maksud aku tuh ada tindak lanjut setelah screeningnya itu loh. Tindak lanjutnya itu biasa kita arahkan si beliau-beliau ini untuk ke puskes berobat. Ke pasienkes ya? Ke vaskes kita untuk berobat. Jadi untuk kita kontrol, untuk kita tekan riwayat penyakitnya, misalnya kayak hipertensi, dia per bulan harus rutin nih berobat karena untuk ngambil obat hipertensinya. Kemudian ada riwayat DM, nah per bulan dia harus kontrol juga gitu. Terus kalau misalnya kan suka banyak nih karyawan-karyawan yang hobi merokok ada nggak sih fasilitas untuk menurunkan frekuensi merokoknya gitu, atau kegiatan apa gitu yang dilakukan di puskes gitu? Kalau untuk perokok itu agak sulit ya. Dalam arti kita dari puskes itu menyediakan namanya seperti biasanya penyuluhan. Itu balik lagi ke pribadi si perokok. Betul. Nah, paling jawaban dari si perokok tadi tergantung perspektif gitu. Nah, betul. Cuman yang bikin saya menarik dari UKK itu adalah ketika dia mampu berdiri di tengah-tengah masyarakat umum. Jadi yang bikin saya tertarik adalah selama ini saya berhadapan hanya seorang ibu, anak, balita seperti itu. Tapi saat saya memegang program ini, saya melihat berbagai macam orang, dalam arti laki-laki, perempuan, muda, tua, dan semuanya itu dengan berbagai macam penyakit. Itu buat saya itu tantangan terbesar banget gitu loh untuk megang program ini. Dan kebetulan dari puskes pun sudah mendirikan yang namanya pos UKK. Gitu, pos UKK di RW, ada di sebuah RW yang dimana dia setiap setahun sekali kita adakan pemeriksaan khusus warga sekitar ataupun yang lainnya gitu. Aku penasaran terkait dengan hasil dari screeningnya tadi. Angka kejadian yang tertinggi yang ada di wilayah Bojong Rawalumbu ini, kira-kira masalah kesehatan apa nih? Tidak jauh-jauh dari hipertensi, TB. Nah, itu kalau TB, karena boleh spill sedikit ya. Boleh. Jadi di Rawalumbu itu ada yang namanya pabrik boneka. Nah, gimana, Wi? Sering main tapi ada pabrik boneka. Kemudian kebijakannya itu apa ya, sangat nggak bagus ya buat karyawannya. Salah satunya adalah tidak adanya pemakaian minimnya APD. Kan pabrik boneka itu berhubungan dengan kapas dan dakron ya, yang partikel halus itu. Jadi pada saat karyawan itu memasukkan dakron dan kapas itu ke bahan boneka, itu tanpa sarung tangan, tanpa masker, dan itu otomatis akan terhirup dong partikel halus itunya. Dan dia juga menempel, dan itu sering timbul namanya penyakit ISPA. Berlanjut ke PPOK seperti itu. Nah, itu yang benar-benar perlu diperhatikan karena udah sering kita tegur, tapi ya
masih Bagaimana ya? balik lagi seperti Kebijakan itu. Perusahaan mungkin juga seperti mungkin ya. Betul, ya minimal lah masker Masker. saja. Mhm. Apalagi kadang suka ada ibu hamil juga, Iya. itu kan beresiko. Nah ini berkesinambungan nih, kebetulan saat kita terjun langsung ke pabrik atau perusahaan, ya kita bertemu dengan perempuan pekerja hamil, masuklah ke data KIA Data juga KIA. bisa, Betul. seperti Oke. itu. Gitu. Wow. Itu tantangan juga nih buat teman-teman Bener, dari bener, podcast bener. gitu kan ya. Sebenarnya nggak dari podcast juga ya, kita sebagai Nakes. nakes juga gitu ya. Bener. Memiliki Bagaimana- kewajiban lah untuk sama-sama mengingatkan gitu ya. Betul. Betul. Bagaimana negosiasinya dengan eksternal gitu ya. Betul, Karena betul. kalau sudah terbentur dengan kebijakan biasanya agak Sulit. sulit. Bener, iya, Agak sulit benar, negosiasinya begitu. iya. Karena ada satu perusahaan yang kadang kita ingin lakukan pemeriksaan per bulannya rutin, tapi dia menolak. Mungkin satu ada pertimbangan pembiayaan, takutnya memanggil kita ini ada biaya, Emang nggak padahal ada? free, Oke. gitu, aman, gitu. Ya. Terus mungkin karena ada kegiatan screening tadi, mungkin produksi berhenti Benar, sejenak memang nih. akan menyita waktu sih beberapa jam, tapi ya kita kan nggak setiap bulan ya, Iya. setahun aja bisa dihitung 1 sampai 2 kali saja gitu loh, gitu. Oke, wow. Luar biasa sih, ternyata tantangannya ada banget gitu. Bener. Tantangannya nantangin Nggak. banget. Ada Semulus cobaan, itu. kenapa nggak kita cobain kan? Nah, gitu. semulus itu. Betul. Oke. Kemudian dari 2 yang udah dijalani nih, dari tadi admin KIA dan juga pegang program Kesja. Skill non klinis selain komunikasi apa sih yang berguna? Selain komunikasi ya, yaitu kita sebenarnya yang paling utama itu komunikasi. Karena kita kan kalau kita mau berhadapan dengan warga atau masyarakat sekitar, yang paling utama kita pegang adalah komunikasi kita terhadap tokoh masyarakat. Dan kita libatkan kader, yang paling utama adalah kader. Karena kader ini sambung lidah yang dimana beliau ini paling tahu wilayahnya dia. Misalnya kita ingin mendatangi pabrik, saya tanya dulu, pabrik ini ada di RW sekian Bu, berapa ya jumlah pekerja? Oh sebentar ya Bu Bidan, nanti saya tanyakan dengan RT RW. Kemudian mereka kunjungi langsung gitu untuk mendapatkan datanya. Nah yang kedua itu adalah skill kompetensi kita dalam mengolah data tersebut. Oke. Gitu. Jadi bukan hanya skill kita dalam menolong persalinan atau tindakan suntik menyuntik, Klinis tidak. gitu ya. Betul. Jadi yang non klinisnya memang kita satu komunikasi, kedua kompetensi kita dalam mengumpulkan data seperti itu dan analisis dari data tersebut. Hasil data yang sudah dikumpulkan. Iya. Wow, jadi Gitu. teman-teman ternyata punya kemampuan klinis saja belum Belum cukup. Betul. Harus tunjang dengan komunikasi yang baik dan kemampuan pengoperasian sistem informasi. Betul, mungkin betul. gitu ya. Sama sabar. Sabar skill bukan sih? Itu kayaknya sudah bawaan dari lahir ya. Sudah ditakdirkan kita harus sabar, bener. Nah, terakhir banget nih pesan untuk teman-teman mahasiswa kebidanan sebelum mereka lulus menjadi bidan. Ada nggak sih yang mau disampaikan untuk teman-teman mahasiswa? Boleh, mungkin langsung ke teman-teman aja. Iya, boleh deh ya. Nih buat adik-adik mahasiswa, jadi bidan itu tidak hanya jadi bidan tok menolong persalinan, tidak, atau upaya pencegahan penyakit apapun tuh tidak. Tapi di mana jadi bidan itu kita harus jadi bidan profesional yang dia mengupayakan kesehatan masyarakat, pemberdayaan satu keluarga, dan yang paling penting meningkatkan kesehatan warga atau masyarakat di lingkungan tempat kita bekerja. Jadi pesen saya nih buat adik-adik mahasiswa, belajarlah dengan sungguh-sungguh dimulai dari hari ini atau mulai detik ini, karena ilmu dan sikap adik-adik nanti kelak akan menjadi bekal yang dimana ketika kita berdiri di tengah-tengah masyarakat, kita akan menjadi bidan yang profesional gitu. Oke, wow. Seperti itu. Keren banget bidan Kelana hari ini, luar biasa. Jadi teman-teman, untuk teman-teman mahasiswa yang masih belajar, maksimalkan. Masih ada waktu. Maksimalkan, masih ada waktu. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, pengalaman Iya, sebanyak-banyaknya ya kan. Kalau sekarang kan udah digital, udah mudah ya, maksudnya kita bisa dapat data dari YouTube atau referensi yang lain. Betul. Nggak seperti zaman dulu yang mungkin terbatas dari Iya, buku, referensi bener. juga belum banyak. Mana mahal pula bukunya. Nyarinya bisa di Senen.
Topik Karena Kuitang. pusat buku tuh, iya benar-benar Ya. itu. Gitu. Oke, teman-teman, gimana obrolan hari ini? Menarik banget gak sih? Banget sih kayaknya ini Banget banget ya buat kan? aku yang sebenarnya bukan bidan gitu ya. Jadi dapat informasinya Tapi kan gitu istrinya bidan, Oh jadi iya. Iya. bisa cerita nanti di rumah. Bisa nggak langsung ke istri ya kalau dia yang kurang. Atau diajak juga nih Mas Marta nih, istrinya nih. Taruh sebelah. Biar kita sharing sekalian ya. Betul. Oke. Closing. Kakak. Yang buka siapa yang nutup siapa ini? Kan biar adil ya, adil dan makmur. Selesaikan yang sudah diselesaikan, yang sudah dibuka. Oke teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih masih tetap setia di podcast Medispace ini. Kalau teman-teman punya referensi atau rekomendasi, boleh dong undang narsum siapa, misalnya mungkin teman-teman alumni pengen ngobrol dengan dosen Atau kasih dulu lah topik-topik siapa, yang ya, menurut atau teman-teman temanya semua apa nih, kalian butuhkan boleh gitu. banget langsung ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Kita ketemu lagi di podcast Medispace edisi berikutnya. Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Bye-bye. Thank you, Cak. Oke, sama-sama. Terima kasih. Gak terasa kan setengah jam? Woi. Ini apaan? Ya.